Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Jalan-jalan lagi. Nah, setelah kemarin kita seru-seruan di part aves atau burung, di part 2 ini kita akan membahas banyak lagi jenis-jenis hewan yang ada di animalium. Nah, sahabat V, sekarang kita akan menuju ke lobi mamalia. Pas masuk, kita disuguhkan dengan gambar untuk mengukur tinggi badan. Nah, Afisena lagi ngukur tinggi, wah sama nih sama beruang madu setinggi 116 cm. Sama seperti sebelumnya di lobi aves, nah di lobi mamalia ini kita akan disuguhkan informasi-informasi tentang mamalia. Nah, di sini juga ada papan LCD gitu, sahabat V, yang bisa bergerak dan memperlihatkan bagian dalam dari beberapa jenis mamalia. Kalau di sini contohnya ada lumba-lumba dan orangutan. Nah, sahabat V bisa ngelihat kalau kita geser, kalau papannya bergeser itu bisa kita lihat bagian dalam atau organ dalam dari mamalia tersebut. Selain itu, tadi pas di depan kita bisa ngukur tinggi badan ya sahabat V. Nah, di sini kita juga bisa mengukur berat badan kita loh. Nah, di sini V juga nyobain berat badannya itu sama dengan hewan apa sih? Nah, di sini V beratnya 16 kilo dan sama beratnya itu seperti hewan siamang. Nah, setelah tadi kita bisa ngukur tinggi badan, terus ngukur berat badan, di sini kita juga dikasih LCD yang menunjukkan bagaimana penglihatan atau mata hewan mamalia. Nah, di sini kita bisa ngelihat bagaimana penglihatan kucing. Nah, itu ya. Jadi agak white gitu ya kalau misalnya kucing, terus dia fokus terang. Nah, ada lagi sapi. Nah, kalau sapi dia tuh agak warnanya jadi kayak kuning gitu ya sahabat, nggak terang atau cerah gitu. Jadi kalau sapi itu melihat seperti itu kira-kira. Oke, setelah tadi kita banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada replika dari kepala gajah yang besar-besar banget ini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat replika ini, kita jadi inget sama kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW ya Vi, yaitu Nabi Muhammad dikatakan lahir di tahun gajah. Gimana ceritanya, Mami? Story time. Nah, Vi, Alkisah Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal sekitar tahun 571 Masehi, Vi. Dan di tahun tersebut disebut juga sebagai tahun gajah. Nah, ceritanya kenapa sih tahun tersebut disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun itu menjelang kelahirannya Rasulullah SAW terjadi peristiwa penyerbuan oleh pasukan Abrahah, Raja Abrahah yang menggunakan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Tepatnya sekitar tanggal 12 Muharram di tahun yang sama.
Dan ada peristiwa aneh nih Vi, pada saat pasukan Abraha itu kan menggunakan gajah ya. Nah saat gajahnya itu diarahkan ke Ka'bah atau ke barat, para gajah-gajah itu bukannya menyerang, malah mereka itu berlutut Vi, dan tidak bergerak dan tidak mau bergerak. Namun ketika pasukan Abraha itu atau pasukan gajah itu diarahkan ke arah lainnya, yaitu ke arah selatan, utara, dan timur, maka gajah-gajah itu baru mau bangkit lagi dan berjalan. Begitu terus pas diarahkan ke Ka'bah, maka gajah itu berlutut kembali karena memang tidak ingin menghancurkan Ka'bah, Vi. Nah, peristiwa ini, Vi, itu diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Fil, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al qaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dengan peristiwa itu, Vi, membuat kaum Quraisy semakin dikagumi dan kejadian ini dianggap sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi rumahnya dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, Vi, kisah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut nih. Setelah kita melihat informasi lengkap tentang hewan-hewan mamalia, kita bisa melihat beberapa jenis hewan yang ada di sini juga, hewan aslinya ya, sahabat. Setelah tadi kita melihat beberapa jenis hewan yang ada di animalium ini, kita lanjut ke lobi insekta. Nah, di sini sahabat bisa melihat berbagai macam jenis insekta dan berbagai jenis kupu-kupu. Masya Allah ya, di sini indah banget sahabat. Ternyata sangat banyak loh jenis kupu-kupu yang ada di dunia ini.
Selanjutnya setelah tadi kupu-kupu, insekta, dan berbagai jenis insekta lainnya, kita lanjut ke lobi Pisces atau ikan. Nah, ada informasi juga nih di sini, informasi tentang evolusi ikan dan jenis-jenis ikan yang ada di dunia. Ya, Masya Allah pastinya sangat banyak sekali dan beragam ya, sahabat. Wah, di situ ada patung baby shark, tapi bukan baby shark ya, karena besar banget. Big shark, daddy shark. Oke, besar banget nih. Bisa buat foto-foto nih, sahabat. Bisa buat foto-foto buat kalian upload di sosial media. Oke, kita ke lobi selanjutnya. Nah, di sini kita setelah tadi kita bisa ngelihat ikan-ikan, jenis-jenis ikan asli ya. Nah, Vi senang banget tuh tadi ngelihat jenis-jenis ikan karena air-air ya, dia suka banget ikan dan air. Setelah itu kita lanjut ke ini reptil ya kalau nggak salah ya, sahabat. Jadi di bagian ini tuh ada berbagai jenis ular. Dari ular yang tidak berbisa maupun yang berbisa. Nah, untuk ular yang berbisa nih, sahabat, ada ruangan tersendirinya lagi. Jadi di dalam kandang, tapi di dalam ruangan lagi gitu. Jadi sangat safety ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Oke, tadi segmen terakhir atau lobby terakhir yang bisa kita lihat di Animalium ini ya, setelah kita melihat berbagai jenis ular tadi. Masya Allah seru banget ya sahabat, kita bisa melihat suasana baru dari sebuah kebun binatang, bukan kebun binatang ya. Jadi kita bisa mengenal hewan dengan konsep yang modern pastinya. Dan tempat ini recommended banget sih buat sahabat yang mau jalan-jalan tapi sekaligus juga belajar tentang berbagai macam jenis hewan gitu. Jadi kalau yang baru belajar tentang sains atau IPA, terus biologi ya, lebih ke biologi, terus mau mengenal tentang hewan, bisa banget nih sahabat datang ke sini. Oke sahabat, jangan lupa like video ini, share pastinya, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan sama update tempat wisata baru apa lagi nih yang akan Vi rekomendasiin untuk sahabat semuanya. Oke, terima kasih sahabat semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.